Halo guys, kembali lagi dengan kita di Hakim Romansa. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa hal yang berkaitan dengan kelanjutan video-video kemarin. Video kemarin kita belajar tentang bagaimana cara kenalan, bagaimana caranya untuk minta kontak, dan bagaimana caranya untuk chattingan. Tapi di kesempatan kali ini kita akan masuk step yang lebih dalam daripada itu, yaitu tentang dating. Nah, sebelum jauh berbicara tentang dating, sebenarnya kalian harus pastikan dulu pasangan atau orang yang kalian jadikan target ini adalah orang-orang yang benar-benar interest sama kalian. Caranya bagaimana? Ya setidaknya 1 atau 2 minggu itu kalian secara kontinu atau secara terus-menerus itu melakukan interaksi atau komunikasi, baik chatan maupun teleponan. Nah, tetapi ketika kalian sudah memutuskan untuk dating, itu apa yang akan kalian lakukan? Nah, sebenarnya video ini akan fokus mengkaji tentang itu. Nah, oleh karena itu maka kita langsung tanya-tanya kepada Prof. Gimana nih Prof? Kalau misalnya kita udah berhasil ini, udah yakin banget nih bahwa orang yang kita PDKT ini kayaknya tertarik sama kita, otomatis sudah muncul kecenderungan atau kepedean kita pede untuk ngajak dia dating. Tapi kita nggak tahu nih apa yang perlu dipersiapkan, bagaimana cara dating yang bagus dan sebagainya. Maka tipsnya bagaimana nih, Prof? Oh ya, mungkin kita harus menekankan dulu ya. Jadi ketika kita kemarin kan habis kenalan nih, terus habis itu kan chattingan. Nah, itu benar-benar dipastikan dulu. Dia tuh udah berani ngechat kita duluan atau bahkan kalian udah telepon-teleponan gitu. Nah, maksimal kalian itu ngajak jalan cewek setelah kenalan ya, maksimal itu 2 minggu. Kalau kurang dari itu lebih bagus. Kalau 3 hari gimana bang? Aku baru kenalan 3 hari, nggak masalah, gaskan aja. Tapi maksimal 2 minggu. Kenapa? Karena kalau 2 minggu ini cewek nggak diajak jalan, takutnya cewek ini akan diajak jalan sama orang lain. Karena persaingan itu sangat kompetitif, bro. Nah, itu yang pertama. Itu harus benar-benar kalian pahami. Nah, di sini kita juga ngingetin ya, tanda cewek tertarik itu kan tadi udah kita bilang. Pertama tuh bener-bener harus kalian identifikasi bener-bener ya. Jadi dia berani ngechat kalian, dia berani teleponan kalian, dan yang ketiga dia tuh berani untuk ngajak jalan atau dia tuh berani untuk menerima tawaran kalian untuk ngedate. Nah, kemudian tadi ditanya persiapannya. Nah, persiapannya tuh jelas. Nah, ketika kita chattingan itu kan kita udah tahu nih beberapa karakternya dia, mungkin hobinya dia apa, terus dia itu suka kemana. Kita kan bisa melihat itu semua, bisa dari kita nanya atau kita survei atau kita riset di sosial medianya dia. Nah, kalau kita tahu nih komponen-komponen yang dia suka, mungkin pas kita cek di sosmednya dia suka di coffee shop. Otomatis, jalan pertama lebih baik cari aman aja kita ke coffee shop. Tapi mungkin ada cewek lain, mungkin ada yang dia itu suka jalan-jalan ke gunung atau ke pantai dan lain sebagainya. Dia nggak suka ke coffee shop, juga nggak masalah. Kalian juga bisa ngajak di sana juga. Tapi untuk lebih aman ya lebih baik mungkin di coffee shop atau di restoran yang aman-aman dulu aja gitu. Iya, benar. Nah, persiapannya yang pertama itu ya. Pertama yaitu kita cari dulu kira-kira tempat yang mungkin paling efektif, paling enak lah. Kita bisa lihat itu dari sosmednya. Nah, kalau misalkan kalian bingung ya udah di coffee shop aja. Kenapa di coffee shop atau di restoran? Karena pertama itu tempatnya nyaman, kondusif, nggak banyak orang teriak-teriak kan, sehingga kita bisa ngobrolnya tuh lebih enak gitu. Dan vibe-vibe yang di coffee shop itu kan udah jelas-jelas vibe-nya tuh santai dan anak muda banget gitu, sehingga cewek-cewek tuh juga bakalan nyaman sama kita. Nah, itu yang pertama, kita siapin dulu tempatnya mau di mana. Anggap aja kita pilih coffee shop nih. Nah, tempatnya itu mau di mana, ya kan? Terus kalian itu rencananya ke sana mau naik apa, dijemput jam berapa, itu harus kalian breakdown, itu harus kalian rencanakan sematang mungkin. Sehingga ketika kalian istilahnya ngajak dia jalan, itu kalian tuh nggak kosongan, tapi kalian udah mempersiapkan itu semua. Aku nanti akan ngajak jalan ke sini jam segini, aku jemput jam segini, pulang jam segini, kira-kira aku bakal makan ini, budgetnya segini. Itu kita harus planning semuanya. Sehingga ketika kita ngajak ngedate dan dia oke, ya udah aku pengen ngajak ke kopi ini, nanti aku mau beli ini, makan ini dan lain sebagainya. Sehingga kita nggak buang-buang waktu, sehingga nggak ada tuh kata-kata kamu mau makan apa, kita mau ngedate di mana, terserah. Itu nggak ada. Ketika cewek sampai bilang terserah, itu menandakan bahwa kita sebagai cowok itu nggak dominan, kita sebagai cowok itu nggak bisa mengambil keputusan dengan tepat. Menurut aku ya ketika cewek sampai bilang terserah itu berarti ya kita ini kurang bisa mengambil keputusan dengan baik dan bijak. Itu tanda bahwa kita tuh nggak prepare
itu dengan baik. Kalau prepare dating aja kita masih nggak bisa, gimana kita mau nikah? Sesimpel itu kan. Bener. Jadi itu ya guys ya, jadi untuk apa ya, persiapan dalam upaya untuk ngedate itu sebenarnya yang paling penting itu ada dua hal. Yang pertama adalah bahwa kalian riset dulu, kalian cari tahu dulu apa yang mungkin kecenderungan dia. Nah, meskipun nanti tempat dating tuh bebas ya, di mana aja, bisa di bioskop, bisa di tempat-tempat alam-alam gitu. Tapi memang paling nyaman itu di kafe, karena tujuan utama kalian ngedate di awal-awal itu adalah upaya untuk cari tahu lebih dalam tentang dia, sehingga memang tempat paling nyaman untuk ngobrol ya coffee shop. Tapi ya itu tadi harus disesuaikan juga temanya coffee shop ini sesuai dengan apa kecenderungan dia. Kalau misalnya mungkin dia suka Korea, mungkin cari-cari coffee shop yang bernuansa Korea misalnya, atau yang sejenisnya ya. Yes. Nah, setelah kalian tahu risetnya, kalian udah tahu nih kecenderungannya apa, dia kesukaannya apa. Lalu yang kedua adalah kalian tuh punya perencanaan yang matang. Nah, ini biasanya jarang kalian persiapkan, sehingga ketika kalian jalan baru mikir kira-kira kita mau ngapain. Nah, ketika kalian nggak punya persiapan seperti ini, maka akhirnya yang muncul ada perdebatan. Ya, untuk memutuskan makan di mana aja kalian nggak punya apa namanya, bahasanya inilah pilihan kan, tidak bisa menentukan pilihan, maka berarti kalian itu bakalan perdebatannya sampai di titik itu aja. Tapi kalau kalian sudah ada persiapan, aku tuh mau makan ini ada di sini, di sini, di sini. Atau mungkin kalau kalian memang orang-orang yang suka apa namanya, nggak terlalu dominan, memang kalian nggak mau dominan misalnya di awal-awal, ya kalian harus persiapkan beberapa rekomendasi. Nah, kalian bilang aku punya tahu tempat makan di sini, di sini, di sini. Kamu pilih yang mana? Yang ini, ya udah kita ke sana gitu. Sehingga kalau kalian bingung kita mau makan di mana, dia pasti bingung. Dia pasti bingung karena apa? Karena di awal-awal dia nggak tahu finansial kita. Takutnya ketika dia minta sesuatu itu memberatkan kita gitu kan. Nah, kita juga dia nggak tahu apa namanya, eh selain finansial selera kita juga gitu. Sehingga biasanya cewek itu akan memilih untuk terserah. Nah, ketika terserah itu banyak cowok-cowok yang nggak ada persiapan, udah kegelagapan apa bahasanya ya, jadi bingung dia akhirnya, aduh gimana kamu kok bilang terserah, sehingga harusnya ngedate pertama itu memunculkan cinta, akhirnya ya itu tadi memunculkan perdebatan, akhirnya ilfil begitu. Nah ini makanya perlu kalian pahami lebih dalam gitu. Nah, itu kan yang kita baru persiapan ini ya, istilahnya persiapan untuk kita dating. Nah, pas datingnya itu kan kita juga harus mempersiapkan topik apa yang bakal kita tanyain, apa yang mau kita follow up lebih lanjut. Nah, kalau kalian pengen apa ya, istilahnya mengupas itu semua kan nggak bisa kita breakdown di sini ya kan, karena apa ya, istilahnya itu agak bahasannya agak sensitif. Kenapa sensitif ya? Karena kita pengen ketika kalian ngedate pertama kali, kalian tuh udah tahu karakter cewek itu seperti apa. Nah, mungkin itu bakal kita bahas di konten yang lebih private lah, di membership atau di e-course seperti itu. Tapi yang jelas ketika kalian ngedate, kalian harus persiapkan itu semua, ditambah kalian tuh mempersiapkan apa yang akan kalian bahas ketika dating. Sehingga nggak ada tuh istilahnya bingung apa ya, kayak ada orang duduk berdua gitu terus bingung mau ngomong apa. Karena gini, kalau kita ngedate pertama kali, cewek ini biasanya lebih pasif, kecuali dia memang ekstrovert ya. Nah, kebanyakan cowok itu juga bingung mau ngomong apa. Ini kan lucu gitu. Kalian tuh mau pacaran tapi kalian bingung mau ngapain. Ini kan hal yang lucu. Tapi kelucuan ini sering banget terjadi di masyarakat kita gitu. Sehingga apa ya, first impression yang seharusnya kita bikin itu apa ya, bisa menambah daya tarik kita, malah bikin drop gitu. Sehingga cewek akan mikir, ini cowok kok nggak bisa nge-treat aku gitu. Ini kok cowok kok nggak bisa ngelit aku gitu. Itu kan apa ya, hal yang bakalan bikin ilfeel gitu. Sehingga first impression kalian untuk date yang pertama itu bakalan kacau. Karena kalian juga harus ingat ya bahwa ngedate yang pertama kali itu biasanya sih masih coba-coba gitu. Jadi dia masih memberikan kesempatan kita untuk apa ya, bisa follow up lebih lanjut gitu. Iya. Jadi itu ya guys, yang selanjutnya yang kalian persiapkan adalah apa namanya, topik-topik yang ingin kalian bahas, yang ingin kalian bicarakan. Biasanya ya tadi sebenarnya kalian belajar saja itu banyak sekali ya, tetapi kalau kalian mau belajar sama kita juga boleh, yaitu tadi di video-video membership atau di e-course ya.
Tapi yang paling penting dalam upaya untuk mendekati perempuan adalah kalian mampu berkomunikasi dengan baik. Kalian itu harus membuat situasi yang fun, situasi yang menyenangkan. Meskipun nanti tidak ada ya, mungkin kalian bukan orang yang humoris ya, kan sebagian orang mungkin bukan orang humoris. Tetapi dia harus nyaman dulu. Nah, cara nyamannya itu adalah dengan perbincangan-perbincangan yang dia suka. Nah, setidaknya itu ya, meskipun nanti kalian bisa melebar sesuatu yang mungkin kalian ingin terangkan kepada dia. Nah, tetapi memang kalau saran aku tuh lebih baik upaya untuk mencari tahu dia aja gitu. Kadang-kadang perempuan itu nggak suka pick me, apa pick me ya? Kayak apa namanya? Yang kayak dia kayak nunjukin aku tuh punya ini loh, punya ini gitu-gitu. Pick me ya, pick me, bukan pick. Nah, itu juga kurang gitu. Sehingga memang upaya untuk mencari apa namanya? eh, apa namanya itu? Yang mencari ketenangan di antara kalian berdua yaitu dengan upaya untuk mencari topik-topik yang menarik. Kamu cukup? Ya mungkin itu perlu di ini ya guys, kalian harus perlu digarisbawahi bahwa apa ya, kalian tuh jangan, kalau istilahnya gini, kalau kalian tuh masih apa ya, miskin, masih karakternya nggak terbentuk, kalian tuh jangan sok-sokan misterius, jangan sok-sokan jadi cool gitu, karena itu semua hanya bisa berlaku ketika kalian tuh udah punya value, ketika kalian tuh udah apa ya, istilahnya udah jadi cowok yang jadi gitu. Jadi jangan sok-sokan aku nggak humoris, aku nggak ini, ya belajar, makanya belajar gitu loh. Jadi jangan apa ya, jangan sok-sokan, kalau apa ya, orang kan ngelihat kayak misalkan ngelihat Deddy Corbuzier gitu, dia kan berkarakter keren gitu ya, karena dia udah jadi gitu, dia tuh udah jadi, udah barang jadi gitu. Kayak Thomas Shelby itu kan udah barang jadi ya kan, Andrew Tate itu udah barang yang jadi. Kenapa mereka bisa seperti itu, punya karakter yang kuat? Ya karena mereka tuh udah punya value, udah banyak pengalaman gitu. Jadi kalian tuh harus mengukur level kalian juga gitu. Kalian jangan mengukur kayak, tapi kok orang-orang yang itu kok nggak kayak gini. Ya levelnya beda bro. Kalau levelnya kalian masih istilahnya masih beginner, ya kalian harus coba level-level beginner. Kalian yang harus istilahnya apa ya, lebih ceria, kalian lebih fun, kalian tuh harus lebih istilahnya lebih fluid, kalian lebih mengalir gitu. Sehingga ketika kalian approach ke cewek, itu cewek akan lebih nyaman sama kalian gitu. Iya, benar. Nah kecuali kalian tuh udah kaya, hebat, udah berkarakter, udah jadi barang yang jadi gitu, ya terserah kalian. Kalau kalian udah berkarakter bebas, tapi kalau belum berkarakter, ingat bro, basic fundamental itu penting banget. Kalau kalian udah kuasai ini, baru kalian kembangkan sesuai dengan karakter kalian gitu. Oke. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bisa kalian realisasikan lah. Karena kalau misalnya nggak kalian realisasikan, nggak kalian implementasikan, ini nggak akan ada apa-apanya, nggak akan berpengaruh terhadap hidup kalian, terkhusus dalam upaya kalian mendekati seseorang. Oke, kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. Bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam, bisa masuk komunitas kita dengan masuk WA maupun Telegram. Dan bagi teman-teman yang ingin belajar lebih dalam tentang relationship, boleh ikuti e-course kita maupun beli YouTube membership. Oke, semuanya ada di bawah ini.